Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PJKR 4D kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Arja Maulana dan ada Nopan Hermawan dan saya sendiri Cepi Kurniawan. Kami di sini akan menjelaskan tentang bunga bank dalam pandangan Islam. Tanpa berlama-lama langsung ke materi yang pertama, yaitu bunga bank yang akan dibahas oleh Arja Maulana. Pengertian bunga. Bunga atau interest dalam kamus-kamus didefinisikan sebagai imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui. Umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok atau suatu biaya berupa persentase atas uang pinjaman atau juga money changer for borrowing money or paid to somebody who invest money. Dalam bahasa Inggris, di samping istilah interest atau bunga, ditemukan pula istilah usury atau rent yang mempunyai dua pengertian. Yang pertama, jumlah besar yang melebihi suku bunga yang sah menurut hukum yang dikenakan atas peminjaman uang. Dan yang kedua, perbuatan mengenakan bunga yang melebihi suku bunga yang sah. Jadi perbedaan interest dan usury hanyalah pada tingkatan jumlah uang yang dikenakan kepada peminjam, di mana usury melebihi suku bunga yang sah, artinya bunga yang amat tinggi. Atas dasar itu ada pendapat bahwa orang yang mengharamkan bunga itu mengelirukan antara interest dengan usury. Yang sebenarnya riba itu adalah yang kedua yaitu usury. Yang pertama, interest atau bunga bukan riba, akan tetapi bila kita menelusuri literatur Islam dari fikih, hadis, tafsir, dalam sejarah tidak ada ulama yang membedakan dalam konsep riba itu antara tambahan yang sedikit dan banyak. Dasar konsep para ulama itu adalah ada di surat Al-Baqarah yang artinya, dan jika kamu bertaubat dalam kurung dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Yang berarti riba adalah setiap tambahan berupa sedikitnya atas pokok modal. Seperti itu. Lalu berbagai teori dikemukakan oleh pendukung bunga guna melegitimasi institusi ini. Ada teori abstinence atau bunga adalah penghargaan atas penundaan komisi sehingga uang bisa dipinjamkan kepada orang lain. Ada teori persewaan yang berartikan uang adalah harga sewa atas modal yang digunakan. Ada teori opportunity cost atau bunga adalah biaya dari tenggang waktu yang diberi kreditur kepada peminjam sehingga ia dapat menggunakan uang untuk memenuhi kepentingannya. Ada teori nilai waktu dari uang. Uang hari ini lebih berharga dan lebih tinggi nilainya dari kemudian hari. Ada pula teori inflasi. Bunga adalah penutupan biaya inflasi dan berbagai teori lainnya. Mereka yang tidak menyetujui teori-teori ini
mengajukan argumen yang membantah teori-teori tersebut. Pendapat mayoritas ahli-ahli hukum syariah dan ahli-ahli ekonomi Islami secara tegas pemandangan bunga sebagai riba. Abu Zahra dengan cetak tebal menegaskan riba yang dilarang dalam Al-Quran adalah riba yang dipraktikkan oleh bank-bank dan masyarakat dan tidak diragukan lagi keharamannya. Yusuf Al-Radawi menyatakan bunga bank adalah riba yang diharamkan. Wahbah Az-Zahaili menyatakan bunga bank merupakan riba nasiyah atau riba jahiliyah. Baik bunga itu sederhana ataupun majemuk, bunga bank itu haram seperti riba dan dosanya sama dengan dosa riba. Asawi menegaskan bunga adalah tambahan atas hutang sebagai imbalan tempo atau kembalian yang diperoleh pemilik dana sebagai imbalan penggunaannya atau ganti rugi yang diperoleh sebagai imbalan jembatan pembayaran hutang. Tiada kualifikasi yang tepat bagi tambahan ini menurut hukum Islam selain riba jahiliyah yang diharamkan di dalam Al-Quran. B. Pengertian riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, ziyadah, berkembang, an-numu, meningkat, al-irtifa, dan membesar, al-ulu. Menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari pokok harta secara batil. Secara batil maksudnya adalah pengambilan tambahan dari modal pokok itu tanpa disertai imbalan pengganti atau kompensasi yang dapat dibenarkan oleh hukum syariah. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan riba. Perbedaan ini lebih dipengaruhi pada penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba dalam konteks kehidupannya. Menurut terminologi, riba adalah kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi, baik itu tambahan itu berasal dari dirinya sendiri maupun berasal dari luar berupa imbalan. Ada beberapa pengertian riba yang dikemukakan oleh para ulama. Menurut Muhammad Ibnu Abdullah, sebagaimana yang dikutip oleh tim pengembang perbankan syariah, riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud dengan riba dalam Al-Quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu iwadi atau pengganti yang benar yang dibenarkan syariah. Bar-ad-Din dalam kitabnya Al-Mabsud, sebagaimana yang dikutip oleh pengembang perbankan syariah, bila Allah telah menurunkan hujan ke bumi, maka bumi pun bergerak dengan menumbuhkan tetumbuhan, dan tanah yang sebelumnya mati atau gersang menjadi hidup. Lalu batangnya menjulang tinggi dari permukaan tanah. Dengan hujan Allah menumbuhkan berbagai rupa dan macam buah-buahan, tanaman, tumbuh-tumbuhan dengan beraneka ragam rasa, warna, aroma, bentuk, dan kegunaannya. Jadi kesimpulan dari pendapat para ulama, para ahli mengenai riba adalah tambahan yang tidak dibenarkan atas modal yang dilakukan untuk mengambil keuntungan secara batil tanpa suatu usaha yang nyata. Lalu jenis-jenis riba. Imam Hanafi mengatakan bahwa riba terbagi menjadi dua, yaitu riba al-fad dan riba an-nasa. Sedangkan Imam Syafi'i membagikannya menjadi tiga, yaitu riba al-fad, an-nasa, dan riba al-yad.
Adapun Al-Mutawali menambahkan menjadi 4, yaitu riba al-qad. Semua riba ini diharamkan secara ijma berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dari berbagai pendapat ulama di atas, riba dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi 2, yaitu riba al-qad dan riba yad. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli, yaitu menjadi riba al-qad dan riba an-nasya. Secara terperinci penjelasannya sebagai berikut. Pertama, riba al-qad, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang atau muqtarid. Yang kedua, riba yad, yaitu berpisah dari tempat akad sebelum adanya timbang terima. Dan yang ketiga adalah riba pad, yaitu riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda. Bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang, namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dan yang keempat adalah riba nasya. Riba nasya disebut juga riba jahiliyah. Nasyiyah berasal dari kata nasya yang artinya adalah penangguhan. Sebab riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang, di mana seseorang memberi hutang berupa uang kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti bukan hanya pokoknya saja, tapi juga dengan tambahan persentase bunganya, atau yang biasa kita sebut dengan rentenir. Lalu larangan riba. Riba sangat diharamkan dalam fikih Islam dan menurut Rasulullah sebagai salah satu perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu kelompok dari 7 dosa besar. Al-Quran sendiri telah menetapkan keharaman riba dengan redaksi tahrim secara jelas dan tidak mengandung penafsiran lainnya. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai ayat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Larangan riba terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam 4 tahapan. Larangan riba dalam fikih Islam tidak hanya merujuk pada Al-Quran saja, melainkan pada sunnah Rasulullah. Sebagaimana posisi umum sunnah yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah menggariskan melalui Al-Quran. Larangan riba dalam sunnah lebih terperinci dalam pengarahan terakhir beliau pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Rasulullah masih menekankan sikap Islam yang melarang riba. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal atau uang pokok kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan. Juga hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, Rasulullah melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak, kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya, sesuai dengan keinginan kita. Hadis riwayat Bukhari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Bank Syariah. Bank Syariah di tahun 1983, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam berkreditan yang merupakan konsep dari perbank syariah. Nah, ini merupakan cikal bakal lahirnya perbank syariah di Indonesia pada tahun
1991. Bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Mualaf. Dalam definisi bank syariah berbeda seperti bank-bank lainnya karena di sana tercantum pengertian-pengertian yang berbeda dan tercantum aturan-aturan yang berbeda. Definisi bank syariah. Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menggerakkan aturan-aturan ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi. Lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat manusia, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Bank Islam adalah salah satu sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah. Seperti itu. Dikembangkan pada abad pertama Islam menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode yang utama dan memindahkan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Yang terakhir, materi perbedaan bunga dari sibah bagi hasil. Bunga terbagi jadi 5. 1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. 2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan. 3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. 4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. 5. Eksistensi bunga diragukan kalau tidak dikecam oleh semua agama termasuk Islam. Bagi hasil, penentuan besarnya rasio nisab bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi. 2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. 3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha rugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan bahasan yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa bank itu termasuk ke dalam riba. Dan riba itu sekecil apapun tetaplah haram karena banyak dampak yang dapat terjadi apabila dilakukan riba di masyarakat yang berpengaruh ke dalam seluruh aspek kehidupan. Maka dari itu, terbentuklah bank yang berlandaskan syariah yang tidak menerapkan bunga dan riba melainkan bagi hasil. Fatwa Ulama nomor 1 tahun 2004 mulai sepakat bahwa apabila ada bank yang berlandaskan syariah yang mampu menjadi fasilitator dalam nilai-nilai transaksi, maka diharamkan menggunakan bank konvensional yang masih menerapkan bunga dan riba. Akan tetapi apabila bank yang berlandaskan syariah tidak dapat menjadi fasilitator nilai-nilai transaksi yang baik, dan apabila tetap dilakukan dapat menyebabkan guncangan dalam ekonomi atau madorot yang lebih kuat, maka boleh dilakukan oleh bank konvensional dengan batasan sementara sambil mencari sistem yang kuat dan tetap untuk menjabatani dan memberikan fasilitator kepada yang sedang dikerjakan. Seperti itu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.